Amal ujubu, adapun ujub, fal nadhkur fihi usulan, maka hendaknya menyebutkan oleh kami fihi tentang ujub usulan akan beberapa pokok masalah. Ahaduha, adapun pertamanya, salah satunya dari pokok masalah, anna fi'lal abdi, yaitu bahwa perbuatan seorang hamba, innama sarat lahu qimatun, hanya saja menjadi bagi hamba itu ada nilai, ada harganya, lima waqa'a minallahi, bagi apa yang jatuh dari Allah, mauqi'ar ridha wal qabul, pada tempat ridha dan diterima. Wa illa, dan jikalau tidak ada ridho dan tidak diterima, fataral ajira ya'malu tulan nahari bidirhamaini, maka melihat oleh kamu al ajira akan kuli, karyawan, ya'malu, ia bekerja tulan nahari, pada sepanjang siang, bidirhamaini, dengan upah 2 dirham, wal harisu yasharu tulal laili, wal harisa, wal harisa, dan kamu melihat akan security, yasharu, ia begadang, tulal laili, pada sepanjang malam, bidaniqaini, dengan imbalan 2 perak. Wa kadzalika ashabus sinaati wal hirafi, dan seperti demikian itu kuli dan security. Ashabus sinaati, yaitu orang-orang yang mempunyai keterampilan pekerjaan, wal khirafi, dan pekerjaan. Kullu wahidin ya'malu fil laili wan nahar, adapun tiap-tiap satu dari mereka, yaitu bekerja pada malam dan siang hari, fayakunu qimatu dzalika darahima ma'dudatan, maka ada oleh nilai yang demikian itu bekerja, yaitu beberapa dirham yang terhitung. Fa in saraftal fi'la ila Allah ta'ala, maka jikalau mendayagunakan oleh kamu al fi'la, akan pekerjaan, ila Allah, kepada Allah, yakni kepada mentaati Allah, fasumta lillahi ta'ala yauman, maka berpuasa oleh kamu karena Allah pada satu hari, fayakunu saumuka dzalikal yaum la qimata lahu, maka ada oleh puasamu dzalikal yauma, pada itu hari, la qimata lahu, yaitu tiada nilai bandingannya baginya, idza radiyahu, apabila Allah meridhoinya,
wa taqabbalahu dan Allah menerimanya. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya disempurnakan oleh orang-orang yang sabar, yakni yang berpuasa, ajrahum akan ganjaran mereka, bighairi hisabin dengan tiada hitungan. Wa fil khabari dan pada hadis Nabi diterangkan, a'dadtu li ibadi as-shaimina ma la ainun ra'at. Aku persiapkan bagi hamba-hambaku yang berpuasa ma la ainun ra'at, akan sesuatu yang tidaklah mata itu memandang, wala udhunun sami'at dan tidaklah telinga itu mendengar, wala khatara ala qalbi basyarin dan tidak terbesit terlintas di atas kalbu manusia. Fahadha yawmuka alladhi qimatuhu dirhamani, maka adapun ini yaitu harimu yang adapun nilainya yaitu 2 dirham, ma'ahtimalika ta'abal azima, serta menanggungmu akan keletihan yang besar. Saralahu kullu hadhil qimah bita'khiri ghadain ila asya'in, menjadi baginya oleh seluruh ini nilai, yaitu dengan menunda sarapan pagi, ila asya'in kepada makan malam, atau ila isya'in sampai maghrib. Walau kumta lailatan lillahi ta'ala, andai engkau beribadah pada satu malam karena Allah Ta'ala, wa akhlastaha dan kamu ikhlaskan akan malam itu, lahu bagi Allah Ta'ala, kana qiyamuka la qimata lahu fi syarafi wal nafasati, niscaya ada oleh ibadahmu itu tidak ada tara, tidak ada nilai bandingannya baginya pada kemuliaan, wan nafasati dan keagungan. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Maka tidak mengetahui oleh satu jiwa akan apa yang disembunyikan bagi mereka dari penyejuk mata, sebagai balasan terhadap apa yang tadinya yaitu mereka lakukan. Fahadzal ladzi qimatuhu daniqani aw dirhamani sara lahu kullu hadhil qimati wal qadri. Maka adapun ini yaitu sesuatu yang adapun harganya yaitu 2 perak atau 2 dirham, menjadi baginya oleh seluruh ini nilai, wal qadri dan ukuran. Bal segini aja dah ya, sampai bal ya, di tengah enggak ada di bawah balnya.
Garis baru. Oh iya baik, segini. Terlalu panjang. Wallahu a'lam bishawab. Meski belum selesai sebetulnya, tapi terlalu jauh banget. Biar nanti pertemuan lagi. Tapi nggak ada pertemuan lagi. Habis. Ini harus sekali lagi paling nggak ini. Waduh, ini kalau saya habisin ngaji sampai jam 11 malam. Panjang amat ya. Ini aja besoknya ada ngajinya. Biar nggak memotong ini. Repot sama sayanya ini. Saudara-saudara sekalian yang mulia, Imam Ghazali, ulama yang sangat sayang kepada kita, jalan-jalan menuju kesuksesan di akhirat dituntun dan dibimbing oleh beliau. Bukan saja sukses di kubur, bukan juga sukses di dunia saja, tapi harus kita yang hidup ini bisa sukses ke akhirat. Moga-moga kita kelak dimasukkan dalam surganya Allah. Amin. Allahumma amin. Namun untuk meraih itu banyak tahapan yang harus dilalui oleh kita. Ketika kita sudah sering duduk di majelis ilmu umpamanya, ketika kita sudah pelan-pelan memahami pentingnya hidup, ada kalanya gangguan itu ada. Disebutlah aqabatul qawadih, tahapan ke-6. Bagaimana kita harus pandai membuang dari hati kita akhlak-akhlak tercela. Kalau kita sudah bisa membuang akhlak tercela, maka surga sudah diberikan kepada kita sebelum surga sesungguhnya. Di dunia Allah berikan kenikmatan, keakraban dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana akhlak tercela yang harus dihindari? Di antaranya malam hari ini kita akan membedah tentang ujub. Ujub itu penyakit yang paling berbahaya, lebih gede dosanya dibanding sombong. Sombong yang Nabi sampaikan kepada kita, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Kata Nabi, kagak bakalan masuk surga orang yang ada di hatinya secuil kesombongan. Untung saya segenggam, lebih parah. Jangan untung, nanti udah untung aja. Secuil aja udah parah, apalagi ya Karim. Orang yang sombong kagak bakalan masuk surga. Itu kata Nabi. Kalau orang ujub lebih-lebih. Uang ujub itu dosanya lebih gede daripada sombong. Orang sombong sebulan. Sebulan aja sombong. Ujub sehari, dosanya lebih gedean ujub sehari. Orang sombong setahun,
ujub sehari, dosanya mesti gedean ujub sehari. Ujub. Kenapa ujub itu lebih besar daripada sombong? Sebab sombong kudu ada orang lain. Kalau sombong kudu ada orang lain. Kalau ujub tidak mesti ada lawan, tidak mesti ada orang lain. Ujub. Iblis sombong. Kenapa? Ada Adam, ada pembanding. Kata iblis, ana khairun min, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Quran ceritakan itu. Kata iblis, gue lebih tinggi dibanding Adam. Tuh ada pembanding. Sebab gue dari api, Adam dari tanah. Tuh namanya sombong. Kalau ujub enggak perlu pembanding. Sendiri kita di hutan sombong, enggak bakalan. Orang kalau sendirian enggak bakalan sombong, kagak bakalan. Mau sombong sama siapa, wong enggak ada pembandingnya. Begitu. Tapi kalau ujub bisa. Malam kita melek, hebat gue, walaupun gue repot. Ya kerja kantor, gue dagang, gue gojek, malam gue bisa baca Quran sejuz, emang gue mah hebat. Begitu. Bisa sendiri, nggak ada temennya, bisa. Hah? Iya, nggak ngomong, nggak di hati doang bergumam. Tuh dosanya lebih gede daripada sombong setahun. Bila orang sombong kagak bakalan masuk surga, lebih-lebih orang ujub. Kenapa? Begini saudara, ada orang kaya banget, duitnya banyak. Dia bilang sama kita, Pak, ente datang ke rumah nih, ini kunci berangkas, warna berangkasnya hitam. Ente datang ke rumah, ente buka berangkas, di dalam ada duit. Duitnya buat ente. Semuanya. Kata itu orang kaya sama kita. Lalu kita datengin rumah orang kaya itu. Kita buka berangkasnya dengan kunci yang udah dikasih. Kita ambilin tuh duit semuanya, dolar, ringgit, rupiah, pound sterling, semuanya, lira, uang Turki, kita bawa semuanya. Kata kita, hebat gue bisa ngambilin duit. Itu kalau ada orang ngomong begitu, sebetulnya yang hebat itu orang kaya apa kita? Hah? Emang apa? Hah? Hah? Yang hebat orang kaya apa kita? Orang kaya. Kita hebat nggak? Kenapa nggak hebat? Hah? Timbang
Timbang, timbang ngambil doang. Kuncinya udah dikasih. Kuncinya udah. Orang yang udah kuncinya dikasih tuh hebat apa kagak? Emang apa nggak hebat? Udah dikasih kuncinya, timbang apa? Ngambil doang. Timbang ngambil doang. Makasih abang. Ini kita doain abang Bari biar rezekinya luas. Masya Allah. Iya baik. Jazakumullah khair. Jadi yang hebat itu orang kaya. Kita kagak hebat. Sebab kuncinya udah dikasih. Timbang ngambil doang, mana hebatnya. Itulah orang kaya itu Allah. Yang ngambil dari berangkas tuh kita. Di mana hebatnya kita? Kita kuat ngaji ke al-akhyar, kaki dari Allah, kesehatan dari Allah, mata dari Allah, nyawa dari Allah. Apa hebatnya? Kita bisa sedekah, hebat kagak? Orang duit dari Allah. Tapi gua yang kerja, tapi kan hidupnya nyawanya dari Allah. Darah lu yang ngalir dari Allah. Lu mau cuci darah habis, bisa ngontrak lu. Semuanya Allah. Ente la haula wala quwata. Ente nggak ada apa-apa. Mana yang ente punya? Tenaga dari Allah, kesehatan dari Allah, mata dari Allah, kaki yang jalan ke majelis taklim dari Allah. Semuanya dari Allah. Ente ngambilin, enggak pantas ente bangga diri. Yang kudunya juga syukur yang ada pada Anda. Karena Tuhan kasih kunci sama Anda, kuat duduk di majelis ilmu, kuat Anda sedekah. Yang hebat Tuhan, Anda tak ada hebatnya. Apa yang mau dihebati? Tapi yang ceramah saya kemana-mana ilmunya dari Allah. Kalau Allah nggak kasih ilmu sama Anda nggak bisa apa-apa. Apa yang Anda mau sombongin? Nggak ada. Yang hebat itu Tuhan. Anda sedekah hebat kagak, duitnya dari Allah. Anda lahir kagak bawa duit, baju aja kagak. Mana yang hasil Anda? Kagak ada. Maka ujub adalah akhlak yang paling buruk. Merasa hebat diri. Merasa hebat diri. Hebat dari mana? Dagang untung, emang otak gua encer, emang otak dapat lo dari Allah. Begitu. Anaknya pinter, Allah bukan ente. Allah maunya. Andai ente harus syukur sama yang ngasih. Banyak makhluk Allah, tapi yang dipilih adalah ente yang untung. Ente syukur. Jangan ngilangin kebaikan Allah. Kan kuncinya dari Allah. Ujub lebih parah. Bangga diri. Bangga diri. Ada yang lebih parah ujub. Bangga diri aja nggak bagus. Tapi yang paling parah bangga diri dari perbuatan orang. Gue tuh, ya
Lu kerja apa? Gue. Itu namanya bangga diri dengan perbuatan orang lain. Itu percis teman-teman kita waktu lewat di Senayan. Itu Senayan punya ngkong gue. Dulunya lu mana? Kita jangan bangga diri habis. Bangga diri itu menghabiskan ganjaran. Bangga diri. Maka kata Imam Ibnu Athaillah dalam hikamnya, beliau bilang la tufrihu qatta'ah li'annaha barzat minka wafrah biha li'annaha barzat minallahi ilaika. Ketaatanmu jangan membuat bangga kamu, tapi banggalah karena ketaatan itu datang dari Allah melalui Anda. Sedekahmu jangan membuat Anda bangga, tapi banggalah Allah yang ngasih kekuatan kemampuan sedekah meski dalam kekurangan. Ngajimu jangan membuat kamu bangga, tapi banggalah Allah yang ngasih keluangan waktu sampai kuat untuk menggunakannya untuk ngaji. Allah. Banyak orang yang rumahnya dekat dengan majelis ilmu nggak kuat. Enggak. Kau dipilih, syukur sama yang milih. Karena kau adalah hamba pilihan. Jangan kau bangga kau hebat, enggak. Yang hebat Allah. Yang hebat Allah. Kita tak ada hebatnya. Kalau kita merasa ini gue, itu namanya ujub. Kalau kita bilang ini dari Allah, wih abang ini sedekahnya, bukan. Allah titipin dan Allah beri taufik bang. Kalau Allah kagak beri taufik, saya nggak mampu sedekah. Yang hebat Allah. Siapa saya? Enggak hebat. Allah ciptain itu orang miskin ya Allah. Coba kalau Allah nggak ciptain orang miskin, kemana saya nyalurin perintah Allah ini? Yang hebat Allah, bukan saya, bukan. Begitu. Ini namanya orang syukur. Mana hebatnya kita? Hebat ilmunya? Enggak ada hebat. Allah. Kalau Allah kasih stroke gagu, udah hilang babi semuanya. Mau ngomong apa dia? Begitu. Allah yang hebat. Kita enggak ada hebatnya. Wani piro lu ngundang tahlil sama gue. Wani piro. Dia kata bisa mimpin tahlil dapat gitu. Allah yang kasih. Udah tolongin aja. Begitu. Orang jangan dibikin susah. Hidup tuh begitu. Yang kita mampu. Itu hidup itu nikmat. Bila ada keridhaan Tuhan. Kata Imam Ibnu Athaillah, beliau bilang kafa min jazaihi iyyaka ala ta'at an radiyaka ahlan laha. Sebetulnya balasan Tuhan dari ngajimu, enggak usah yang lain. Kau dikasih demen duduk di majelis taklim aja, udah menjadi balasan Tuhan. Menjadi ahli ibadah, titel tinggi.
dari Allah, menjadi ahli ngaji, titel tinggi dari Allah. Lebih-lebih dengan ngaji ketemu teman, lebih-lebih dengan ngaji ketemu banyak rezeki, lebih-lebih dengan ngaji ketemu banyak silaturahim, banyak nilai kebaikan. Apalagi dapetin itu? Lagi ngajinya aja, lagi sholatnya aja, lagi sedekahnya aja. Itu menjadi ahli sedekah, menjadi ahli ngaji, menjadi ahli ibadah, ahli sholawat. Udah cakep dah. Enggak dikasih duit, enggak apa-apa. Sebab ada orang yang dikasih kemampuan oleh Allah untuk maksiat, kalau nyolong pinter, enggak pernah ketahuan mulu. Enggak pernah. Kata dia hebat bukan karena Allah kasih kekuatan untuk maksiat. Bukan hebat, bukan. Alhamdulillah Allah baik, bukan alhamdulillah biar ente bengal terus. Kalau ente paham, nggak ketahuan mulu. Biar nggak ketahuan, biar nggak ketahuan. Begitu. Itu begitu. Jadi saudara, ujub itu penyakit yang berbahaya. Namun kata Imam Ghazali, supaya kita lebih mengerti, amal ujubu fal nadhkur fihi usulan, supaya lebih mengerti tentang ujub dan bahayanya, kami akan berikan beberapa paparan betapa bahayanya ujub dan betapa pentingnya syukur sama Allah. Manusia boleh menjadi hamba idtirari, boleh menjadi hamba ikhtiari, boleh saja. Kita orang boleh menjadi hamba idtirari, boleh menjadi hamba ikhtiari. Apa itu hamba idtirari? Hamba yang bekerja di luar kendali. Boleh menjadi hamba yang ikhtiari, hamba yang bekerja karena sebuah pilihan dari kudrat lokal yang Allah berikan, dari kemampuan lokal yang Allah berikan, dari kudratnya Allah yang maha luar biasa. Nabi duitnya banyak, minta susah, minta miskin, enggak minta fakir, minta miskin. Miskin tuh duit ada pas-pasan. Itu Nabi, miskin. Jadi Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni ghadan ma'a zumratil masakin. Tuhan, hidupkan aku miskin, bukan fakir. Fakir tuh kere, bukan. Hidupkan aku miskin, wafatkan aku miskin, kumpulkan aku bersama orang miskin. Ini doa Nabi setiap habis sholat, dibaca sekali. Kalau saudara pengen ngamalin, saya ijazahin. Mau ngamalin enggak? Saya ijazahin. Enggak pakai puasa 40 hari mutih, enggak. Sekali doang habis sholat. Mau enggak? Enggak mau. Kenapa? Kenapa? Takut miskin. Baik, saya catat kalimat takut miskin. Saya mau tanya, saudara ini udah kaya belum? Lah, orang miskin kok takut miskin bagaimana? Waduh, kalau saudara orang kaya takut miskin wajar.
Lah saudara orang miskin kok takut miskin? Begini. Begini, saya mau tanya. Salat duha yang dikerjakan minta apa? Minta kaya. Sholawat nariyah 11 kali habis sholat dibaca minta apa? Kaya. Baca ratib minta apa? Kaya. Hatta bata delail minta apa? Kaya. Saya mau tanya, udah kaya belum? Belum. Baik. Minta kaya, dikasihnya sebaliknya miskin. Nah, dibalik. Minta apa? Biar dikasih, cuman takut manjur. Ini yang ngerinya ini. Ngeri manjurnya ini. Loh, kenapa yang kemarin itu doa enggak yakin manjur? Begitu. Nah, yang menjadi masalah. Ini kita ngomongin hamba ikhtiari, hamba idtirari, biar kita paham. Nabi, miskinnya Nabi pilihan apa terpaksa? Pilihan. Namanya hamba ikhtiari. Miskinnya kita pilihan apa kepaksa? Saya mau tanya nih, pilihan apa kepaksa? Pilihan apa kepaksa? Kepaksa tuh idtirari, di luar kendali. Pengennya mah maka doanya habis sholat, Allahumma ahyini miskinan. Biar kaya. Tandanya sholat duha minta kaya, dikasihnya kita balik minta miskin biar dikasih. Cuman takut boleh pilih kita menjadi hamba ikhtiari apa idtirari, terserah. Kata Quran, hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'am madhkura. Inna ja'alnahu nutfatan amsajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Terserah. Tenaga udah saya kasih tuh si manusia, akal udah saya kasih, mata melek, telinga denger, tangan sehat, mau digunain untuk ibadah, mau maksiat, terserah dia. Maka kalau kita pilih untuk ibadah, namanya hamba ikhtiari. Memilih kita untuk ngaji. Lihat teman-teman kita ajak ngaji, bang ngaji yuk. Kapan? Malam Kamis. Lu yang kagak aja, baru pulang kerja. Yang bener aja ngajak mah. Hari libur ke? Minggu pagi, bang ngaji yuk. Kapan? Minggu pagi. Di mana? Alah ya, buat keluarga. Gua kan dari Senin sampai Jumat kan ke kantor. Ya Sabtu Minggu buat keluarga. Yang bener aja ngajak mah. Nanti kalau udah pensiun, coba. Sekarang alhamdulillah kasih panjang umur, manjur pensiun. Diajak, bang ngaji yuk. Temen gue ngajak main sepedahan. Sepeda. Kapan kita diberi kebebasan? Terserah, mau taat silakan, mau maksiat silakan. Tapi ingat, yang kau tanam berenuk nggak bakalan berbuah duren. Yang tanam kau maksiat nggak bakalan berbuah surga. Rumus dari mana? Nanamnya berenuk pengen buahnya duren. Yang nanam duren aja belum tentu berbuah, kena wereng ujub. Kan ujub nih wereng. Tahu wereng nggak? Hama makanan, hama buah-buahan, padi dan sejenisnya. Hadirin, kata Imam Ghazali, pertama yang harus diingat,
aktivitas kita sebagai hamba Allah, nilai itu akan punya nilai tergantung ada ridho atau tidak. Saudara, tanda tangannya, pulpennya sama, mereknya pilot, pulpennya mereknya pilot, tapi tanda tangan kita sebagai kondektur kagak laku. Temen kita pulpennya pilot, direktur, laku, sama pulpennya, tapi dia diterima. Kita enggak dapat ridho, enggak dapat harga, padahal sama-sama tanda tangan, sama. Dari 24 jam modal bisnis kita, semua kita dikasih modal oleh Allah. Orang kota, orang kampung, pejabat atau rakyat, pedagang atau karyawan, semuanya disuruh bisnis sama Allah. Kasih modal 24 jam, kagak ada yang beda. Bagaimana cara memperlakukan modal ini? Ini ada tenaga dari kita, memanfaatkan peluang atau waktu. Aktivitas kita akan punya nilai bila di sana ada ridho. Kita kerja di kantor dari pagi sampai sore sampai malam. Itu kenapa dinilai? Padahal kerja juga kurang, zaman begini apa yang mau dikerjain? Tapi bonus turun dari Hokben karena dapat ridho, itu begitu, dapat ridho. Maka kita yang harus dicapai, kata Imam Ghazali, keridhaan Tuhan, bukan ibadah seberapa banyak, bukan, tapi keridhaan dan penerimaan Tuhan. Kalau diterima, ya Rabbana, kawin, mas kawin cuman 100.000, tapi diterima, lebih bagus daripada Mercy ditolak, nggak ada harganya. Jadi yang paling pokok itu diterimanya. Dari 24 jam kita ini diterima sama Allah, itu luar biasa. Walaupun kita tak seberapa ibadahnya, maka ngaji tuh ngapain? Biar kita ibadah tuh diterima, biar pas-pasan, bukan banyaknya, gampang banyaknya. Yang penting diterima dulu. Banyak juga kalau nggak diterima buat apa? Nggak ada artinya. Tapi kalau diterima, masya Allah, nikmat. Fi'lul abdi, kerjaan manusia punya nilai kalau di sana ada penerimaan. Contoh, ada orang dari pagi sampai sore kerja narik gerobak di pasar Bayoran dengan imbalan duit 20.000, 50.000, atau bahasa kita mau 2 dirham. Dari pagi sampai malam dia kerjakan, timbang 2 dirham, kerjakan. Dia gojek. Dulu waktu dia nggak pakai aplikasi, langsung diterima, langsung dimakan. Sekarang cuman keren juga ya, dia yang dapatnya mau tiduran di kantor, kita mau dikit yang dikasih.
Entar juga disuspend, mati kita. Kan nyawanya di sono. Pura-pura error lah. Kan bisa. Angus lagi bikin aplikasi baru. Begitu. Ini kita kerja, saudara. Dari pagi sampai sore. Dikasih upah 20.000. Mau 20.000. Padahal kerja dari mulai bangun tidur, matahari belum terbit, sampai dia pulang, matahari udah terbenam, dia mau 20.000. Sebulan 600. Aduh, ya kan? 20 kali 6 berapa? Bener ya? 600. Bener nggak? Oh iya, baik. 600. Ini biar gampang. Tapi kalau dia cerdas sambil puasa, bukan cuman 20.000 atau 600. Berapa balasannya orang puasa? Jangan tanya. Kullu amal ibni Adam lahu illa shaum fa innahu li fa ana ajzi bih. Semua amal manusia upahnya 10%. Tidak banyak. Kecuali puasa. Itu saya urusannya. Bukan malaikat yang ngasih ganjaran. Allah bilang innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang puasa Allah bakal bayar upahnya, kagak ada hitungannya. Tuh begitu, coba. Coba kalau diiringi dengan puasa. Padahal tidur doang. Maka disebutlah dalam hadis, naumus shaimi ibadah. Tidurnya orang puasa ibadah. Luar biasa. Tidur ibadah. Dia mulai mikir, saya udah dengar juga, kerja ibadah. Berarti kalau tidur di tempat kerja 2 kali ibadah. Ini kacau nih. Dia nyimpulin diri rumus dari mana? Kayak nggak kagak aja. Emang kantor bapak moyang lu? Payah aja. Puasa tidur doang. Lebih dari 2 dirham Allah balas. Orang puasa, badan sehat, dan seterusnya. Coba diiringi dengan puasa. Enggak kehitung. Enggak kehitung. Ada orang jadi security, kerja 12 jam, masuk jam 7, turun jam 7. Dikasih 2 perak, dia mau daripada nganggur. Dia jaga, ngapain? Bengong doang. Coba kalau diisi dia mulutnya dengan baca sholawat, kagak ada hitungannya bayarannya. Tahajud 2 rakaat malam, berapa bayarannya? Jangan tanya. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Enggak ada yang tahu satu orang pun berapa balasannya orang yang tahajud. Berapa? Kagak ada yang tahu. Sebagai balasannya dia malam melek 2 rakaat buat Tuhan. Lebih tinggi dari 600.000 dia jadi security. Tapi kurang tertarik 2 rakaat. Waktu malam berlalu di pos, bengong-bengong, padahal tidur doang. Cuman bosnya datang, lu bilangin ya, bilangin. Ada yang model kayak begitu. Coba. Bosnya nggak ada, main Mobile Legend. Udah tua masih main Mobile Legend juga. Yang kayak begitu. Ini ngapa yang kayak begini? Kurang mengerti nilai pekerjaan mengabdi ama Allah, ama mengabdi kepada sesama.
kalau dia mengerti, dia banyak bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga pekerja-pekerja yang lain yang pala jadi kaki, kaki jadi pala, berapa sih upahnya? Kata Imam Ghazali, fayakunu qimatu dzalika darahima ma'dudah. Berapa perak doang upahnya? Berapa perak doang? Tapi kalau dia pergunakan tenaga dia, lalu dia bertransaksi dengan Tuhan, malam dia nawaitu sauma ghadin, dia puasa sehari, maka hasil dari puasa kagak ada nilai batasnya berapa perak, enggak bisa dihitung. Tidurnya ibadah, bau mulutnya lebih harum dari kasturi, apanya aja dinilai gara-gara dia puasa. Itu namanya mengerti kadar waktu. Ini yang harus diupayakan oleh seorang hamba. Sampai Nabi sampaikan dalam hadis, diriwayatkan oleh Imamul Bukhari di dalam Sahihul Bukhari, Imam Muslim di dalam Sahih Muslim, dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu arda. Kata Nabi, Allah berfirman dalam hadis qudsi, a'dadtu li ibadis shaimin ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Saya sudah disediain upah bagi mereka yang berpuasa di dunia. Apa yang mata enggak lihat, dia dikasih. Yang dia enggak kepikiran, Allah kasih. Gara-gara demen puasa. Demen puasa, demen puasa. Tempo hari belum seminggu, ini malam belum seminggu, saya berkunjung ke rumah orang saleh, seorang ulama. Kami datang menjelang maghrib. Alhamdulillah ketemu itu kiai. Syukur sama Allah. Sudah mau masuk kamar khalwatnya. Saya bilang sebentar saya sama teman. Kiai izinin, kasih waktu. Kiai cerita sambil nangis. Saya sedih, sedih. Emang apa abahnya? Udah nggak puasa 2 bulan. Nggak boleh sama anak-anak. Fisik nih sakit abah ini. Udah 2 bulan nggak puasa. Sedih banget, kata beliau. Kenapa abah sedih? Ini nggak puasa, abah saya pengen puasa. Sebab abah ini puasa nggak batal-batal dari tahun 75. Dari tahun 75 nggak pernah buka kecuali Idul Fitri, Adha, Mari Tasyrik doang. Ini dari 2 bulan yang lalu nih sampai nih hari nggak puasa. Tahun 75. Kita ya Allah baru puasa 3 hari aja ngapa amat. Udah begitu ngakunya ahli surga. Innalillahi. Ini nangis nggak puasa. Ya Allah, mah kita lebaran. Ada yang lebih duluan berita. Ini pas nih. Begitu. Ini benar-benar Muhammad kita, bukan Muhammad dia ini. Begitu. Lebih dulu. Coba saudara, tahun 75 sampai 2001. Berapa tahun? Tuh hampir 50 tahun. Masih hidup, mudah-mudahan panjang umur Pak Yai ini. 2 bulan nggak puasa saya. Gak boleh, abah pengen puasa, cuma anak-anak marah-marah. Padahal kata abah udah sehat, kata anak belum. Sedih saya, begitu. Ya Karim, sampai begitu. Padahal kagak nganggur nih kiai, santrinya banyak, ngajar kemana-mana. Lah kita ngajar kagak, santri orang ada, puasa juga orang. Aduh, udah surga banget. Innalillahi. Ini benar, saya ketemu tuh ada orang puasa 40 tahun nggak buka-buka.
Ya kalau nggak buka-buka mananya Idul Fitri, Idul Adha, hari Tasyrik. 5 hari itu haram puasa. Itu namanya puasa setahun. Kayak begitu tuh. Begitu tuh. Kalau Idul Fitri puasa dosa. Hanya bukanya Idul Fitri. Ada yang model kayak begitu. Sayyidatuna Nafisah, wali di Mesir. Gurunya Imam Syafi'i. Sampai beliau udah sakit parah banget, masih puasa. Masih puasa. Kata muridnya, guru nyai perempuan, buka aja. Apa? Buka. Saya udah puasa ini udah 60 tahun saya nggak buka-buka. Pas menjelang mati saya nggak puasa, su'ul khotimah saya. Begitu. Maka mati lagi puasa, biar bukanya di akhirat saja. Begitu. Kita mau puasa kagak, mau Ramadan seterusnya puasa lagi. Begitu. Ini kita. Kami nemuin banyak orang. Ada orang nggak makan nasi udah 20 tahun. Kami nemuin orang 20 tahun nggak makan nasi, hanya minum air putih. Air putih sama roti satu sekali malam doang, air putih. Tapi ini jangan dicontoh, ngerokoknya Samsu 50 tahun, 5 bungkus sehari, umurnya 150 tahun umurnya. Tapi sekarang sudah meninggal, belum setahun. Tapi kami ketemu masih inten dari 4-5 tahun yang lalu. Kami nemuin orang umur 150 tahun. Tapi luar biasa. Kita mau nggak ada apa-apanya. Nggak ada. Begitu, nggak ada. Jadi mereka pandai memanfaatkan waktu. Kalau kita gunakan waktu kita buat baca sholawat, bagus. Saya kadang ngerayu sama temen, komennya sholawat ya, gitu. Begitu. Hanya biar baca sholawat aja, begitu. Sayang kalau nggak baca sholawat, takut lupa, begitu. Penting supaya kita punya nilai waktu kita, biar diterima sama Allah. Ibadah nggak perlu banyak, asal diterima sama Allah, itu bagus. Tapi masalahnya gimana mau diterima? Kita kudu banyak, ibadahnya nggak jelas, ilmu ibadah kita minim, mau bagaimana? Ini hari Anda yang bernilai 600.000, tapi diisi dengan puasa yang tidak ada nilai, hanya ngerubah jam makan, tadinya pagi diganti maghrib, tapi harganya tak punya nilai. Begitu juga security yang malamnya melek, andai diisi sholat 2 rakaat aja, kata Imam Ghazali, karena Allah, aduh nggak punya nilai dah, nggak punya nilai. Yang tadinya timang gaji sekian, tapi ada punya nilai lebih di mata Allah. Mau apa yang kita cari di dunia ini kalau tidak karena dekat sama Allah? Emang bini kita punya surga di akhirat? Enggak. Orang tua kita punya surga di akhirat? Enggak. Siapa yang punya surga? Allah. Kita mau nyari apa di dunia ini? Yang punya surga Allah. Maka mau tidak mau, kita kudu mati-matian mengejar sesuatu yang punya nilai ketika kita mati. Rugi-rugi. Mau ngapain? Ngeributin politik yang gak jelas, mau ngapain? Biasa saja, nggak ada penting.
Sampai nggak bisa tidur ngapa itu Pak Mul ngerebut banget ya. Digaji kagak apa kagak mikirin yang kayak begitu. Hari ini udah berapa baca sholawat, hari ini udah berapa baca la ilaha illallah, begitu. Yang punya ya Rabbana tarafna bi anna naqtarafna, paling dikit sehari baca la ilaha illallah 25.000 kali. Sholawat paling dikit sehari semalam 25.000 kali, paling dikit. Sholawat 25.000, baca la ilaha illallah 25.000, belum lagi ibadah yang lain. Itu yang punya ya Rabbana tarafna, Tuhan saya ngaku deh jujur, saya banyak salah, bi anna naqtarafna wa anna asrafna, saya nggak bener dah. Ala ladho asrafna, neraka udah pas buat saya. Tapi baca sholawat 25.000 paling dikit. Lah kita polo aja nggak kuat, udah surga banget dah. Padahal hadir maulid nyari kebuli, bukan nyari berkah, bukan. Aduh, terlalu jauh kita. Inilah mereka hamba-hamba Allah yang saleh, pandai memanfaatkan waktu. Maka waktu lebih tinggi dari uang. Orang sebut time is money, begitu. Mereka lebih tinggi daripada uang. Karena dengan waktu kita bisa dekat dengan Allah, kita bisa bernilai manfaat. Maka kita berjuang dengan medsos bisa jadi ganjaran. Biarkan orang kafir yang buat itu medsos, tapi kita yang harus bisa memanfaatkan. Rugi kalau nggak bisa, rugi. Kita ambil manfaat. Motor biarin orang kafir yang buat. Emang buat muliain kita, kita yang beli. Kan yang beli yang duitnya banyak, dia yang dagang kan nggak punya duit ya kan. Maka kita bagian beli aja, minta sama Allah, kita zakat, kita biarin kapal yang buat orang kafir yang kita pakai ke Mekah kita, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jangan takut susah, dekati Allah, gunakan waktu sebaik-baiknya, manage sebaik-baiknya. Kalau enggak tergulung kita oleh waktu, rugi. Jangan nuruti capek. Kalau capek mau capek. Kalau kurang pandai memanfaatkan waktu, rugi. Maka kita harus pandai. Yang kita harus banggain Allah. Jangan ibadah kita. Allah sudah ngasih kesempatan sama kita. Ini kita harus manfaatkan sebaik-baiknya. Ada waktu di mana kita bisa jadi mulia. Ada waktu di mana kita bisa menjadi hina. Ada waktu di mana kita bisa dekat dengan Allah. Ada waktu di mana kita bisa jauh dengan Allah. Semuanya berangkat dari pandai mengelola waktu. Izinkan kita sukses. Kalau ngalamin hari, saya kudu sukses di dunia, saya kudu sukses di kubur, saya kudu sukses di akhirat. Kudu begitu. Jangan kita berikan waktu kita hanya buat ngelamunin. Emang gua mau dari engkong, gua ada udah takdirnya, emang gua mau kayak begini dah. Emang yang ngatur takdir engkong Allah, nyandar sama Allah. Jangan pesimis, jangan. Penting sekali duduk di majelis ilmu, menghapus nongkrong kita yang gak jelas 70 tempat. Duduk doang tuh. Walaupun kita duduknya belonjor sila, nggak apa-apa, masih bagus. Karena kita duduk tidak di tempat yang salah. Ini penting.
Tapi segini aja waktu saya. Minta izin. Wallahu a'lam. Minggu besok kita terusin dikit lagi. Dari 1 poin tentang ujub, dari 7 poin. Waduh, masih panjang ya. Iya, sabar. Poin 1 belum kelar. Wallahu a'lam bishawab. Ada pengumuman katanya.